Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat KSM, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan kisah-kisah tentang Jalaluddin Rumi dan Syamsuddin Tabrizi. Suatu hari Jalaluddin Rumi mengundang makan gurunya, yaitu Syamsuddin Tabrizi. Saat Syamsuddin Tabrizi datang, dia melihat hidangan-hidangan yang sudah dipersiapkan untuknya. Kemudian Syamsuddin bertanya, mana minumannya, minuman arak-araknya, maksudnya minuman yang haram, ya, minuman keras. Kemudian Rumi dengan terheran-heran bertanya, apakah kamu juga minum? Ya, kata Syamsuddin. Rumi berkata, aku tidak tahu kau minum sehingga aku tidak menyediakannya. Kalau begitu kamu suruhlah pembantumu untuk menyiapkan minuman untuk aku. Lalu Rumi berkata, aku ini memiliki reputasi di depan di kalangan para pembantuku, karena Rumi adalah sebagai seorang ulama yang dipercaya di tempat tersebut. Kata Rumi, bagaimana aku bisa merusak reputasiku dengan menyuruh mereka? Kalau begitu engkau sendirilah yang menyiapkan, yang membeli minuman untukku. Kemudian Rumi dengan berat hati, dia memakai baju yang agak tebal dan menyembunyikan satu botol kosong. Kemudian Rumi berangkat ke tempat orang yang jual minuman haram tersebut. Pelan-pelan dia masuk ke kedai, ke toko itu, dan membeli satu botol minuman. Setelah itu cepat-cepat dia pergi dan meninggalkan tempat minuman itu supaya orang tidak mengenalinya. Namun sialnya, ternyata ada orang yang mencurigai gerak-gerik Rumi tersebut dan mengenali wajah Rumi dan mulai mengikuti Rumi dari belakang. Dan yang mengikuti pun makin lama makin banyak, dan Rumi tidak menyadari itu. Salah satu yang mengikuti adalah orang yang tidak senang sama Rumi, dan dia juga seorang tokoh di wilayah Konya itu, dan ingin menjatuhkan reputasi Rumi. Dan ketika Rumi sampai di depan masjid yang mana beliau selalu menjadi imam sholat di situ, maka salah seorang yang tidak menyukai Rumi tersebut, dia berteriak, wahai manusia, katanya, wahai masyarakat, ketahuilah bahwasanya Jalaluddin Rumi ini tukang tipu, tukang bohong. Dia telah membeli minuman haram dari kedai. Kemudian hal ini menyebabkan orang-orang yang di sekitar situ pun membuat keributan, dan bahkan ada salah seorang yang meludahi wajah Rumi saking keselnya sama Rumi. Ada yang menendang dari belakang. Di saat-saat yang kritis seperti itu, syukurnya si Syamsuddin muncul. Syamsuddin lalu memberhentikan keributan tersebut dan berkata, apa yang telah terjadi? Musuh daripada Rumi berkata, orang ini telah menipu masyarakat yang ada di sini. Dia menunjukkan seolah-olah ahli takwa, ahli zuhud, ternyata dia tukang minum. Lalu Syamsuddin mengambil botol minuman tersebut dan ditumpahkan sedikit, dicicipinya. Syamsuddin berkata, ini bukan minuman, ini adalah cuka. Lalu cuka itu dikasihkan satu persatu ke orang-orang yang hadir di situ. Akhirnya mereka menyesali karena ternyata yang dibeli oleh Rumi adalah cuka, bukan minuman keras. Pada bubar semua hadirin di situ, dan Rumi dan Syamsuddin pulang ke rumahnya. Saat di rumah, Rumi menegur si Syamsuddin, wahai Syamsuddin, kenapa engkau mengerjaiku seperti ini? Kenapa engkau begitu kejam kepadaku? Syamsuddin berkata,
Janganlah engkau bersandar, janganlah engkau membesar-besarkan pujian dan penghormatan dari manusia, karena penghormatan itu tidak bersifat abadi. Dia bisa berubah dalam sesaat. Namun lain halnya apabila engkau bersandarkan pada hal yang abadi, kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kepada amalan-amalan soleh yang ikhlas didasari oleh ketulusan, maka itu tidak akan berubah sampai kapanpun dan akan menjadi bekalmu kelak di hari hisab, hari perhitungan. Inilah yang ingin diajarkan oleh Syamsuddin kepada Rumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار